Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Sudah siap belajar matematika hari ini? Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum mulai belajar. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat yaitu fungsi f yang memiliki bentuk umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dinamakan fungsi kuadrat karena pangkat tertinggi dari variabel x-nya adalah 2, di mana a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan C adalah konstanta, di mana A, B, dan C adalah bilangan real dan A tidak boleh sama dengan 0. Fungsi kuadrat yaitu fx itu biasa dituliskan ke dalam bentuk y atau fx sama dengan y, di mana x biasa disebut sebagai daerah asal dan fx atau y adalah daerah hasil. Oke, untuk lebih jelasnya kita umpamakan bahwa fungsi adalah sebuah mesin. Kita akan mengolah suatu bahan menjadi produk dengan menggunakan mesin. Dalam hal ini, mesin yang kita gunakan adalah mesin fungsi kuadrat, di mana kita mengenal dua istilah, yaitu input dan output. Input merupakan apa yang akan kita masukkan ke dalam mesin. Dalam hal ini, inputnya merupakan X yang kemudian dikenal dengan daerah asal. Sementara output adalah produk yang keluar dari mesin dengan input X dan telah melalui proses di dalam mesin yang di dalamnya menggunakan fungsi kuadrat. Oleh karena itu, output biasa dikenal sebagai daerah hasil pemetaan atau bayangan dari X. Nah, dalam hal ini, mesin yang kita gunakan adalah mesin yang di dalamnya sudah diatur sesuai dengan rumus fungsi kuadrat, di mana untuk setiap nilai X akan menghasilkan sebuah nilai fx. Jika diketahui bahwa X sama dengan 4 dan fungsi X sama dengan 2X kuadrat plus X minus 7, maka kita diminta untuk menentukan nilai dari F4. Artinya, kita masukkan nilai dari X sama dengan 4 ke dalam fungsi Fx sama dengan 2X kuadrat plus X minus 7. Artinya, kita gantikan nilai X pada fungsi menjadi X sama dengan 4. Sehingga kita tuliskan F4 sama dengan 2 dikali 4 kuadrat plus 4 minus 7. Kita kuadratkan dulu ya 4 kuadratnya. Sehingga kita peroleh sama dengan 2 dikali 16 ditambah 4 minus 7. Kemudian 2 kita kalikan dengan 16. Sehingga kita peroleh 32 plus 4 minus 7. Hasilnya adalah 29. Sehingga dapat kita peroleh bahwa nilai fx dengan X sama dengan 4, yaitu F4 adalah 29. Coba diperhatikan ya bahwa 29 adalah bayangan atau hasil dari X sama dengan 4. Bayangan dari 4 oleh F dapat dinyatakan dengan F4.
Secara umum, bayangan dari A oleh F dapat dinyatakan dengan FA. Contoh soal. Untuk fungsi fx sama dengan 15 plus 4x minus x kuadrat, tentukan yang pertama nilai fx jika x sama dengan 3 dan bayangan dari minus 2 oleh f. Oke, yang pertama yaitu nilai fx jika x sama dengan 3. Rumus fx-nya tadi adalah 15 plus 4x minus x kuadrat. Jadi untuk F3 kita gantikan nilai dari X dengan 3 ya. Sehingga kita peroleh F3 sama dengan 15 plus 4 dikalikan 3 minus 3 kuadrat. Kita peroleh hasilnya sama dengan 15, 4 dikali 3 menjadi plus 12, kemudian 3 kuadrat menjadi minus 9. Hasilnya adalah 18. Nah, berikutnya untuk yang poin B, tadi kan rumus fx sama dengan 15 plus 4x minus x kuadrat. Kemudian bayangan dari minus 2 itu ditulis f dalam kurung minus 2 atau f minus 2 seperti ini. F minus 2 nya itu berarti kita gantikan nilai dari x dengan minus 2. Kita peroleh sama dengan 15 plus 4 dikali minus 2 minus 2 kuadrat. Sama dengan 15, 4 dikalikan minus 2 menjadi minus 8, kemudian minus 2 kuadrat itu menjadi minus 4. Hasilnya adalah 3. Mudah kan anak-anak? Berikutnya kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, kita mulai dari grafik fungsi yang paling sederhana, yaitu fx sama dengan x kuadrat. Bagaimana sih bentuk dari fungsi kuadrat? Yaitu fx sama dengan x kuadrat. Grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat adalah sebagai berikut. Apabila kita perhatikan, ternyata bentuk grafiknya merupakan kurva lengkung ya anak-anak. Dari sini, kurva lengkung ini biasa disebut dengan parabola. Oke, pada fungsi fx sama dengan x kuadrat, nilai a-nya adalah sama dengan 1. Koefisien dari x kuadrat adalah 1. Nah, dari sini kita tahu bahwa nilai dari a itu adalah positif. Nah, ciri khasnya dari fungsi kuadrat, apabila a-nya positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Oke, kemudian coba deh anak-anak perhatikan di titik 0,0 ini. Titik ini disebut sebagai titik balik minimum, yaitu 0,0. Nah, kenapa sih kok namanya titik balik, Ustazah? Oke, disebut sebagai titik balik karena pada titik ini terjadi perubahan yang sangat drastis, yaitu ketika grafik fungsinya itu dia menurun, lalu mendadak pada titik 0,0 dia grafiknya naik ke atas. Jadi disebutnya sebagai titik balik. Kenapa namanya titik balik minimum? Karena pada titik 0,0 ini dia berada di titik yang paling rendah dari grafik fungsi kuadratnya. Berikutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan minus x kuadrat. Nah, bagaimana sih gambar dari grafik fungsi minus x kuadrat? Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, ini adalah gambar dari grafik fungsi minus x kuadrat. Nah, dari fungsi ini kita tahu ya bahwa nilai dari a-nya itu sama dengan minus 1. Koefisien dari x kuadratnya adalah minus 1. Artinya nilai dari a-nya adalah negatif. Ternyata jika nilai dari a-nya negatif, maka kurvanya ini dia akan terbuka ke bawah. Kemudian
Anak-anak perhatikan titik 0,0. Nah, titik ini adalah titik balik maksimum, yaitu titiknya 0,0. Nah, kenapa kok namanya titik balik? Sama seperti sebelumnya, tapi sedikit berbeda. Nah, untuk grafik fungsi ini, titik baliknya itu terjadi di titik 0,0, sama ya. Tapi terjadi perubahan yang besar, yaitu ketika kurvanya naik pada titik 0,0, kemudian tiba-tiba kurvanya menjadi turun. Nah, kenapa namanya titik balik maksimum? Karena titik 0,0-nya ini dia berada di titik paling tinggi pada grafik fungsi minus x kuadrat. Nah, anak-anak, itu tadi adalah dua contoh grafik dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat dan fx sama dengan minus x kuadrat. Semoga kalian bisa memahami dengan baik ya. Cukup sekian pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.